A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan membaca sebagian zikir pagi dan petang bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Seluruh hadirin yang kami hormati, yang kami sayangi, kami ta'zimi, Ustaz Saif Zaki Al-Kemal Brebes yang kami muliakan karena Allah. Hari ini insyaallah hadirin kita mau sama-sama belajar tentang An-Nisa ayat 129 dan beberapa ayat sesudahnya. Tapi sebelum itu kita tilawah seperti biasa. Kami pimpin duluan lalu kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa' walau harastum fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah wa in tuslihu wa tattaqu fa inna Allah kana ghafurar rahima. Wa in yatafarraqa yughnillah kullam min sa'atihi wa kana Allahu wasi'an hakima. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh
wa kana Allahu ghaniyan hamida. Terakhir, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa kafa billahi wakila. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kamu tidak akan pernah berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berlaku adil. Karena itulah janganlah kamu cenderung kepada salah seorang yang kamu cintai, sehingga kamu membiarkan istrimu yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara dirimu dari kecurangan, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah segala puji milik Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat bertangkaikan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau teman-teman punya kitab yang sama seperti ini di rumah, jilid yang kedua, Tafsir Al-Quranul Azim ya Imam Ibnu Katsir, silakan dibuka halaman 684 dan seterusnya. Di antara pengertiannya Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, dan di antara kamu tidak akan pernah mampu berlaku adil kepada istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, wahai sekalian manusia, sekalipun kamu tidak mampu berlaku adil terhadap istri-istrimu dari segala sisi, walaupun kamu berupaya untuk menggilir malam kepada mereka, walaupun kamu berupaya memberikan fasilitas yang sama kepada mereka, tetap pasti berbeda dalam rasa cinta, syahwat, dan jima, sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Ubaidah As-Salmani, Imam Mujahid, Al-Imam Hasan Al-Basri, Ad-Dhahhak, dan yang lainnya. Jadi dulu syariat itu datang, sebelumnya laki-laki itu menikah bebas, ada yang istrinya sampai 90, 100, dan seterusnya. Islam datang membatasi jemaah, dari yang jumlahnya sekian banyaknya itu menjadi maksimal berapa? 4. Tapi itu pun ada not, bukan cuma dilihat dari satu sisi bahwasanya wah iya ya, bukan. Tapi ada dilihat dari sisi di mana Nabi SAW juga bersabda, sesiapa yang dia punya istri lebih daripada satu lalu dia tidak mampu berlaku adil, maka saat dia bangkit pada hari kiamat dia bangkit dalam keadaan pincang karena ketidakadilannya itu. Dan Allah juga udah wanti-wanti. Allah mewanti-wanti, wala tastati'u ta'dilu bainan nisa, sekalipun kamu enggak pernah mampu berlaku adil di antara istri-istrimu. Memang manusia itu penuh keterbatasan. Seadil-adilnya tetap, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, akan berbeda rasa cinta, syahwat dalam perihal firash atau ranjang, dalam urusan jima. Sebagaimana ini juga dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, Imam Mujahid, Imam Hasan Al-Basri. Lalu Rasulullah SAW memberitahu kepada kita bahwa hati-hati terhadap mereka yang memiliki istri lebih dari satu lalu tidak berbuat adil kepada istri mereka, karena itu bisa membuat mereka dibangkitkan dalam kondisi pincang. Allahumma hadza qasmi fima amlik fala tamulni fima tamlik wala amlik. Ya Allah, ini pembagian yang aku mampu, janganlah engkau celah diriku pada apa yang aku miliki dan pada apa yang tidak aku miliki, yaitu hati. Ada doa yang Nabi ajarkan juga agar supaya Allah Subhanahu wa taala itu menyelamatkan kita dari ketidakadilan yang boleh jadi kita tuh udah berupaya adil seadil-adilnya, tapi ternyata masih kerasa yang berbeda. Allahumma hadza qasmi fima amlik fala talumni fima tamlik wala amlik. Ya Allah, ini caraku, cara aku membagi malamku, maka janganlah engkau celah diriku ya Allah pada apa yang engkau miliki dan tidak aku miliki. Manusia akan selalu ada kekurangan, selalu ada manusia jemaah. Lalu Sayyidina Abdullah bin Abbas juga mengatakan, di antara ayatnya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaupun kamu sangat ingin berbuat adil, manusia sangat ingin berbuat adil, tapi kadangkala, kembali lagi jamaah,
Seperti yang dikatakan Sayyidina Abdullah bin Abbas, tidaklah sama antara rasa cinta, syahwat dan jima ketika ia memiliki lebih daripada satu daripada istri-istrinya. Terus kemudian Allah berfirman, karena itu janganlah kamu terlalu berlebihan cenderung kepada salah satu istri yang sangat kamu cintai, sehingga kamu membuat istri yang lain terkatung-katung. Syariat Islam itu mulia. Fahami sampai sini, kita sepakati syariat Islam itu mulia, tidak ada yang jelek. Yang jelek itu adalah orang yang melakukannya tidak dilandasi dengan ilmu, hanya didasari dengan syahwat, sehingga rumah tangganya menjadi terkatung-katung. Ada anak yang sampai benci sekali sama poligami, sangat benci sama syariat Islam secara umum, gara-gara ayahnya menikah dengan istri yang lain, kemudian ibunya sang anak tersebut terkatung-katung, terlantarkan. Lalu anak ini membenci syariat Islam. Lah padahal syariat Islam itu nggak pernah salah. Syariat Islam mulia, nggak ada yang bisa merendahkannya. Syariat Islam mulia, nggak ada satupun orang yang bisa menghinakannya. Tapi yang membuat kadangkala seseorang itu menjadi benci terhadap syariat itu ya kadang bagaimana dia memperlakukan diri dan keluarganya. Menikahi, mohon maaf, dia menikahi janda lalu menjandakan istrinya. Dia menikahi janda lalu menjandakan istrinya. Atau dia berproses bareng-bareng dengan istrinya sejak sedari awal. Waktu miskin dibersamai, waktu kurang dibersamai, waktu gak punya apa-apa dibersamai. Dia sakit, yang merawat ya istrinya. Lalu pelan-pelan rezekinya naik, karirnya melejit, semuanya melesat, omsetnya besar. Sampai ketika sudah pada titik tertentu mulai tergoda dengan yang lebih muda dan segala bentuk macam-macamnya, hingga pada satu titik dia menikah, kemudian istri pertamanya meminta untuk mencukupkan dirinya, akhirnya berpisah. Lagi-lagi yang menjadi korban siapa? Anaknya. Anaknya membenci syariat gara-gara siapa? Suaminya atau bapaknya. Nggak ada yang pernah salah dalam syariat. Kadang seseorang yang melakukan di dalamnya itu yang membuat orang lain sehingga kabur, lari dan membenci terhadap syariat itu sendiri. Islam itu yang mulia dengan teknisnya, cara dakwahnya. Tapi kadang yang membuat orang itu kabur dari ngaji, pengajian, kitanya yang mohon maaf selalu menganggap diri kita merasa lebih tinggi, merasa lebih suci, sehingga merendahkan yang lain. Cara nyampeinnya terus kemudian kasar. Hadiah handphone semahal apapun, iPhone 15 Pro Max, kalau jamaah ngasihnya itu dilempar, nih, orang pasti nggak terima. Apalagi hasil lemparan itu mengenai pelipis lalu berdarah. Ini iPhone 15 Pro Max 1 tera, tapi cara ngasihnya, nih, orang nggak terima hadirin. Tapi kalau ini dibungkus dengan rapi, epic, ini ada hadiah, mudah-mudahan manfaat ya, mudah-mudahan berkah, bisa dipakai untuk amal sholih, silakan. Cara ngasihnya baik, bagus, epic, dibungkus dengan packaging yang oke, orang ini nerimanya juga seneng. Ada kisah Rasulullah SAW satu ketika kedatangan seorang Arab Badui, masuk ke masjid Nabi, dekat ke mimbar Nabi, kencing di mimbarnya Nabi. Kalau hari ini kita melihat ada orang datang, tahu-tahu kencing di situ, apa respon kita kira-kira? Waduh, ini orang sehat apa enggak ini? Respon sahabat Nabi pada saat itu, suatu ketika, respon sahabat langsung mau, wah ini orang perlu dibungkus, eksekusi, mau dipukul, dan mau yang lain-lain. Respon Nabi seketika melihat sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu anhum ajma'in waktu itu hampir-hampir mau marah, Nabi langsung bilang, da'hu, biarin dia. Kencing ya Rasulullah, biarin. Hingga Rasulullah SAW membiarkan dia kencing, selesai hajatnya di satu titik, lalu Nabi memanggil beliau, seraya Nabi mendekati kepada beliau, wahai fulan, sesungguhnya ini masjid tidak diciptakan untuk seperti itu, atau masjid tidak dibangun untuk seperti yang engkau lakukan barusan ya. Masjid adalah tempat untuk sholat. Dan Nabi jelasin gitu.
Orang ini nerima banget. Sampai-sampai orang ini berdoa dalam hadis, "Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad saja. Nih yang lain jangan dirahmati ya." Karena saking nerima banget sama sarannya Rasulullah Muhammad SAW, dan yang lain jangan ya. Beliau sampai bilang, "Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad saja, yang lain jangan ya." Saking Rasulullah itu diterima nasihatnya, dan yang lain ini ngelihat wajahnya ya udah agak takut karena sudah geram banget sahabat hadirin. Ini kan teknik lagi-lagi. Teknik Rasulullah bicara sama orang yang kita tahu dia salah. Tapi nggak serta-merta terus kita hakimi secara barbar. Kecuali ada adab-adabnya untuk kita sapa, beritahu, kasih tahu. Selalu ada jalan yang indah cara kita menyampaikan. Ngelihat siapa orangnya, dari mana asalnya, apa latar belakangnya, apa backgroundnya. Nabi ditanyai seseorang, "Ya Rasulullah, berikan aku nasihat." "Qul amantu billah sumastaqim." Kamu bilang, aku beriman kepada Allah, terus istiqomah. Yang lain sama, "Ya Rasulullah, saya minta nasihat." "La taqdob walakal jannah." Kamu jangan marah, bagimu syurga. Kenapa sama-sama minta nasihat? Kenapa hasil dari apa yang dipinta berbeda? Yang satu, la taqdob, jangan marah, walakal jannah, bagimu syurga. Yang satu suruh istiqomah sampai husnul khatimah. Ternyata An-Nabi SAW memberitahu bahwa kita juga harus bicara sesuai dengan mad'unya. Latar belakang beliau siapa, orangnya siapa, yang mana orangnya. Kita juga harus tahu jemaah, siapa yang kita ajak bicara, siapa yang kita ajak ngobrol, siapa yang kita ajak omong. Beliau siapa, latar belakangnya apa, background pendidikannya bagaimana. Rasulullah SAW suri teladan terbaik kita, dan beliau sudah mengajari kita dengan ilmu yang luar biasa, cara bersikap. Hadirin, kembali kepada ayat tersebut, kembali lagi. Dan jangan sampai kamu terlalu cenderung sehingga membiarkan istrimu yang lain terkatung-katung. Syariat itu mulia jemaah. Maka siapapun yang menjalankan syariat, dia harus melihat kemuliaan syariat itu, bukan hanya satu sudut pandang. Syahwat semata, karena merasa lebih cantik, karena merasa ada yang lebih muda, karena merasa sekarang sudah lebih banyak uangnya, lalu kemudian dia bebas berbuat apa saja. Padahal dulu istrinya sedari awal sudah menemaninya, dia tertarik sama daun muda yang inilah yang itulah, wal'iyazubillah, semua wal'iyazubillahi min dzalik. Sehingga terus kemudian mereka beralibi, beralasan menggunakan dalil-dalil poligami untuk menghalalkan, padahal sebenarnya itu syahwat semata yang saat ini dia boleh jadi sudah ada hubungan dengan itu, hubungan yang terlarang dengan itu, tapi kemudian melandasi dengan cara-cara yang akhirnya membubarkan rumah tangganya. Wal'iyazubillahi min dzalik. Sekali lagi hadirin, syariat Islam itu mulia. Tidak ada yang tercela pada bab ini, tuh nggak ada yang tercela. Cuman kadang seseorang yang ketika dia menikah untuk yang kedua kalinya membuat istri pertamanya kemudian terkatung-katung, terlantar, sampai dia tidak mampu berlaku adil, dan memang manusia nggak akan pernah mampu berlaku adil, menjadi rusaklah rumah tangga, dan anak menjadi korban daripada itu semua. Plus anak tersebut akhirnya membenci ayahnya sebab karena hal tersebut. Lalu dikatakan oleh Al-Imam Mujahid, Imam Sayyidina Al-Imam Hasan Al-Basri dan Sayyidina Abdullah bin Abbas, yakni di antara suami yang dimana mereka sudah sadar dirinya tidak mampu berlaku adil, dikembalikan kepada ayat fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu tahu kamu nggak akan pernah mampu berlaku adil, fawahidah, maka cukupkan dirimu untuk memiliki berapa istri? Fawahidah, satu istri. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu memang merasa dirimu tidak mampu berlaku adil, fawahidah. Yaqulu Nabi SAW, man kanat lahu imra'atani, barang siapa yang memiliki dua orang istri atau lebih, famala ila ihdahuma, atau famala ila ihdahuma, lalu kemudian dia merasa cenderung kepada salah satu di antara istri-istrinya, jaa yaumal qiyamah, maka mereka akan datang pada hari kiamat, wa ahadu syiqqaihi
sakitun, maka dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan kakinya pincang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memiliki istri 2 atau lebih daripada itu, lalu dia condong, famala ihdahuma, condong kepada salah satunya, maka dia dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan pincang. Jadi ada ancaman juga, selain memang ini syariat Islam, tapi di sisi lain juga ada ancaman yang sesiapa yang tidak mampu berlaku adil, dia bisa dibangkitkan dalam keadaan pincang. Belum lagi kalau yang satu dan lain hal akhirnya nanti menimbulkan banyak kontraproduktif, ketidakproduktivitasan, sesuatu yang membuat satu sama lain itu saling terlukai, saling tidak nyaman. Wah, ini PR yang banyak sekali jemaah. Karena kalau dalamnya lautan kan bisa diukur, tapi kalau dalamnya hati manusia itu sulit untuk diukur. Jika kamu mengadakan perbaikan, nah ada ketentuan nih. Wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurar rahima. Tapi kalau kamu mengadakan perbaikan lalu memelihara diri dari berbuat curang, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, apabila kalian mengadakan perbaikan dalam urusan kalian, yakni kalian memperbaiki diri kalian, berlaku adil semampu kalian dengan seadil-adilnya, lalu kalian bertakwa kepada Allah dalam segala urusan dan segala keadaan kalian, niscaya Allah akan mengampuni kecenderungan-kecenderungan yang telah kalian lakukan, asalkan kalian benar untuk memperbaiki diri, memperbaiki keadaan, memperbaiki segala-galanya, dan bertambah takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Poligami itu bab tertinggi dalam pernikahan jemaah. Maka kalau satu amanah saja sudah sering ditinggalkan, belum banyak waktu luang kita untuknya, masih banyak tanggung jawab dan amanah yang harus kita selesaikan, maka hendaknya kita menjaga amanah yang Allah berikan yang satu itu. Hendaknya menjaga amanah yang satu itu. Kemudian Allah berfirman, wa iyatafarraqa yughnillah. Jika keduanya bercerai, Allah Subhanahu wa taala akan memberi kecukupan, yughnillah, dengan karunia-Nya. Allah akan cukupkan dengan karunia-Nya, Allah akan kayakan kullam atau kullan min sa'atihi wa kana Allahu wasi'an hakima. Allah yang akan mencukupi dari masing-masing dengan limpahan karunia-Nya, dan Allah maha luas karunia dan lagi maha bijaksana. Dan ini adalah solusi pada pernikahan yang memang di ujung tanduk. Gak punya solusi lain kecuali memang harus bercerai. Di antaranya suaminya KDRT. Nomor 2, suaminya tidak mendidiknya dalam perihal agama. Ketiga, terjadinya perselingkuhan sampai pada titik perzinahan. Kalau memang istri atau suami melakukan perzinahan dalam kondisi dia sudah menikah, maka boleh istri meminta cerai jika suaminya melakukan, atau suaminya juga menceraikan istrinya jika istrinya melakukan. Atau kalau yang mau memaafkan untuk menjadikan yang lebih baik, silahkan dikasih kesempatan untuk dimaafkan. Kalau mau berpisah ya silahkan berpisah, semoga Allah ganti yang lebih baik. Jadi yang pertama KDRT jadi alasan. Tidak mengajari ilmu syar'i jadi alasan juga bisa. Lalu dia selingkuh itu bisa jadi alasan juga. Lalu dia tidak mau menafkahi. Kalau tadi yang nomor 2 tidak mendidik, yang keempat tidak mau menafkahi. Lepas dari tanggung jawabnya sebagai suami, padahal Allah berfirman 4 An-Nisa ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki adalah qawwam. Qawwam itu artinya pengayom, penanggung jawab, 'ala nisa, bagi perempuan. Maka yang kelima termasuk ketika memang sudah tidak ada lagi rasa cinta itu tumbuh, maka seperti Qais kepada sahabiyah ini sudah tidak cinta lagi sama Qais, mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya sudah tidak ada rasa cinta sama Qais, berpisah boleh. Tapi ini alasan yang paling lemah.
Yang kuatnya adalah karena agama, karena tidak menafkahi, karena KDRT, karena perselingkuhan. Ini yang paling kuatnya. Apalagi kalau udah berkaitan sama, mohon maaf, nyawa ya jamaah. Ini berkaitannya dengan nyawa. Sampai lebam-lebam, dipukuli dan segala bentuk macam-macamnya. Ini udah ambil sikap untuk menghindari, menjauhi. Dan bahkan meninggalkan rumah untuk menyelamatkan diri karena suami hampir-hampir mau membunuh Anda sebagai istrinya, maka diperkenankan kalau itu yang terjadi. Tapi kalau suami Anda salih, baik, tiba-tiba kok Anda kabur dari rumah, tentu saja ini dilarang dalam syariat. Inilah keadaan yang menjadi solusi, yakni terjadinya perceraian, dan Allah mengabarkan apabila sepasang suami istri bercerai, Allah yang akan mencukupi mereka dengan kecukupan yang berkelimpahan. Lalu Allah Subhanahu wa taala Maha luas dan lagi Maha bijaksana, yaitu luas karunia-Nya, luas pemberiannya, dan bijaksana atas setiap takdir-takdirnya. Kenapa kita diizinkan sama Allah akhirnya bercerai? Apakah dia bukan jodoh kita? Jawabannya, boleh jadi Allah hadirkan dia hadir dalam kehidupan kita supaya jadi pembelajaran episode perjalanan hidup. Sebelum nanti pada akhirnya kita ketemu jodoh kita yang sesungguhnya. Allah kirimkan laki-laki yang ini untuk jadi pelajaran dalam hidup. Lalu kemudian Allah izinkan hidup ini tetap berjalan, sehingga setelah kita bercerai pada pernikahan kita yang pertama, Allah nanti pertemukan kita sama yang lebih baik di pernikahan yang kedua. 2010 ada seorang jamaah itu pernah menikah, lalu kemudian beliau berkisah di pernikahannya yang seumur jagung dalam kondisi hamil, suaminya KDRT. Ditambah lagi suaminya selingkuh. Gak tahan, apalagi psikologi seorang ibu hamil pada saat itu menerima kenyataan suaminya selingkuh. Begitu istrinya sakit hatinya, suaminya malah KDRT. Akhirnya istri ini memutuskan untuk bercerai. Diceraikan dalam kondisi hamil. Sudah mental drop, secara psikologi udah luar biasa drop, jatuh mentalnya. Perempuan ini berbaik sangka sama Allah. Melahirkan, dia pun harus melahirkan sendirian, dan akhirnya dia pun harus merawat bayi itu sendirian, mengasuh bayi itu sendirian, mencari ma'isyah untuk bayi itu sendirian. Berperan semuanya, yang merawat, yang mencari rezeki untuk bayinya dan seterusnya. Suaminya udah pergi dengan wanita lain, dengan entah apa kabarnya hari ini, entah. Malu, pasti malu. Pada saat itu beliau cerita di 2011-an, malunya bukan main. Ditinggal dalam keadaan hamil. Ketika anaknya melahirkan harus sendirian, tertatih-tatih mencari sendirian. Tapi dia yakin selama manusia hidup, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk di atas muka bumi kecuali Allah jamin rezekinya. Bahwa beliau yakin Allah yang jamin rezekinya, Allah yang akan mengkaruniai segala macam kebaikannya, maka beliau berbaik sangka sama Allah. Dan yang beliau lakukan setelah beliau ditinggalkan laki-laki yang berbuat aniaya, memperlakukannya seperti sampah, yang beliau lakukan bukan menjauh dari Allah, bukan malah berbuat sesuatu yang tidak Allah sukai, tapi makin menguatkan beliau untuk semakin dekat kepada Allah. 2011 lagi drop-dropnya, 2012 mulai bangkit, 2013 bertambah bangkit, tambah dekat sama Allah, tambah dekat sama Allah, tambah dekat sama Allah. Puncaknya ketika 2011 dianggap sampah oleh laki-laki yang salah, dia terus memperbaiki dirinya. 2014 dia dilamar seorang laki-laki pemilik tour and travel, dan dia menikah dengan laki-laki itu, sehingga sekarang yang dulunya dianggap sampah oleh laki-laki yang salah, sekarang diratukan oleh laki-laki yang benar-benar memuliakan beliau. Sekarang tiap tahun haji furoda bintang 5, dan sekarang setiap kali galau healingnya umroh. Aduh pusing nih, umroh yuk. Aduh lagi gelisah hatiku, healingnya umroh yuk. Langsung pesan tiket umroh. Karena pemilik tour travel bintang 5 terus. Akhirnya beliau mengkisahkan ini, lalu diizinkan untuk menceritakan. Dia ternyata KDRT, keras, dia ternyata gak bertanggung jawab, dia ternyata selingkuh dan bentuk segala macam-macam yang membuat sakit hati.
Allah lewatkan itu jadi kisah sekelibat dalam perjalanan hidup kita, boleh jadi sebagai penghantar untuk dapat kemuliaan yang lebih daripada sebelumnya. Seperti kisah yang tadi, disampahkan di mata laki-laki yang salah dan diratukan oleh laki-laki yang bisa memuliakannya. Maka wanita sebaik apapun, sehebat apapun, semulia apapun, seterhormat bagaimanapun, kalau di tangan laki-laki yang salah akan dianggap hanya seperti sampah. Tapi kalau di tangan laki-laki yang mulia, maka jauh akan dimuliakan, jauh akan diratukan. Cantik tidak menghadirkan cinta, tapi kalau menghadirkan cinta dalam rumah tangga, pasangan kita pasti terlihat cantik. Ada seorang anak muda bertanya, "Syekh, sebelum saya nikah saya lihat istri saya." "Wahai Syekh, sebelum saya menikah saya melihat istri saya adalah wanita yang paling cantik. Tidak ada yang lebih cantik kecuali calon istri saya sebelum menikah. Begitu menikah perasaan itu pun masih sama. Tapi setelah 5 tahun menikah saya sudah mulai melirik wanita di luar sana ada banyak yang lebih cantik. 10 tahun menikah istri saya tambah jelek dan tidak menarik. 20 tahun menikah tambah-tambah lagi keriput lagi tidak menarik. Dan saya melihat perempuan di sana ada banyak yang lebih cantik." Apa kata syekhnya? Yang salah itu bukan istrimu. Yang salah bukan pasanganmu. Yang salah adalah dirimu yang tidak mampu menundukkan pandangan matamu. Walaulah kamu menikahi semua wanita di seluruh dunia ini, sudah kamu nikahi semua wanita di dunia ini, maka kelak kamu akan melihat hewan-hewan di luaran sana lebih cantik daripada semua istri-istrimu yang kamu nikahi. Karena gak bisa nundukin pandangan mata. Bukan berlaku kepada suami saja, tapi istri juga. Pulang ke rumah ngeliat istri, ya Allah hitam manis, hilang manisnya tinggal hitamnya. Karena wajahnya atau pandangan mata kita yang melihat, yang seringnya melihat kepada wajahnya artis-artis Korea yang putih, bengkoang, glowing, menik-menik, rambutnya lurus, ngelihat pulang ke rumah kriwel-kriwel. Jadi itu tuh terjadi itu bukan cuma ketika suami ke istri, tapi istri juga bisa gara-gara nggak bisa nundukin pandangan mata beliau. Wa asa takrahu syai'a wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. An-Nisa ayat 19. Kita pernah lewati kan ayat itu, An-Nisa ayat 19. Wa asa an takrahu syai'an, boleh jadi kamu benci sesuatu pada pasanganmu, wa yaj'alullahu fihi khairan katsira, tapi Allah jadikan kelebihannya lebih banyak daripada kekurangan. Istri kita punya kekurangan, suami punya kekurangan, tapi kan kelebihannya lebih banyak daripada kekurangan-kekurangan yang dimiliki. Maka berbijak-bijaklah bersikap, dan jangan gampang dan jangan bermudah-mudah mengucap kata-kata pisah, pegat, talak, cerai, jangan. Kalau masih bisa diperbaiki, perbaiki. Kalau masih bisa diupayakan, upayakan untuk tetap bersama. Tapi kalau memang sudah tidak bisa, itulah solusi dalam Islam, yakni at-talaq. Cukupkan, lalu memintalah kepada Allah dengan yang lebih baik. Dan siapapun yang nonton tayangan ini, mobil khusus teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, kalau mungkin kemarin pernah mengalami perasaan yang sama, ingat kisah yang tadi. Ketika disampahkan pada tahun 2010-2011 oleh laki-laki yang salah, lalu 2014 dipertemukan oleh laki-laki yang mulia. Proses itu gak mudah, ada rasa malu, hamil kok suaminya gak ada rasa insecure, ada rasa mentalnya down, saat melahirkan harus sendirian, mengasuh menyusui sendirian, tinggal di rumah sendirian di sebuah kota, mau balik ke tempat orang tua, orang tuanya pun juga sudah jangan sampai merepotkan orang tua. Walaupun ya ujung-ujungnya orang tua itu pasti selalu menjadi tempat pulang kembali bagi putrinya yang sakit hatinya, menjadi obat bagi putrinya yang sakit hatinya. Orang tua menjadi tempat berpulang.
Tapi saat harus sendirian dia memperbaiki dirinya dengan Allah, memperbaiki urusannya sama Allah, berbaik sangka terus kepada Allah, sampai ternyata Allah balas dengan ganti yang jauh lebih baik. Jadi kadang orang yang salah itu didatangkan dalam hidup agar orang yang salah itu kita jadikan pelajaran dalam hidup. Dan tidaklah Allah memberikan segala sesuatu yang sudah menjadi takdir bagi diri seorang hamba kecuali pasti itu yang terbaik untuk hamba tersebut. Kenapa nih ya Allah kok ketemu ini salah, ketemu ini salah lagi, ketemu ini salah lagi. Ada yang udah sampai menikah 2 kali, 3 kali salah terus. Boleh jadi yang keempat atau boleh jadi yang kelima dia akan bertemu dengan orang yang benar-benar akan menua bersama sampai surga. Dan menikah itu bukan perkara main-main ya jemaah. Menikah itu perkara litaskunu ilaiha, agar kita merasa sakinah bersamanya. Kayak kemarin saya bahas, di dalam rumah tangga itu nggak ada yang tersisa kecuali obrolan hangatnya. Karena rumah tangga itu tentang ngobrol aja. Kita ngobrol sama suami, ngobrol sama istri, ngobrol doang, tiap hari ngobrol aja. Gimana hari ini? Ya anak-anak hari ini begini. Sampai nanti anak kita sudah pada menikah, rumah tangga masing-masing, semuanya sudah tinggal di kotanya masing-masing, dapat rezeki yang Allah hamparkan di kotanya masing-masing, hingga akhirnya kita serumah berdua lagi. Kayak awal-awal nikah belum punya keturunan, sekarang punya keturunan kita udah pada rumah tangga masing-masing, sekarang di rumah kembali berdua. Ya gak apa-apa, nikmatin jemaah. Sampai nanti salah satunya atau kedua-duanya berpulang ke pangkuan Allah. Semoga kita menjadi pasangan di dunia, menjadi pasangan sampai surga. Terus ayat berikutnya, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard walaqad wassayna alladhina utul kitab min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan milik Allah sajalah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Semua miliknya siapa? Ada nggak yang milik kita? Tidak ada. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, sungguh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki langit dan bumi dan semua hal menjadi miliknya Allah Subhanahu wa taala, dan tidak satupun manusia memilikinya. Seringkali Rasulullah berucap, Allahumma hadza minka walaka. Ya Allah, ini darimu dan kembali kepadamu. Itu yang Nabi sering ucap dalam setiap amal salih. Makanya doanya yang sering kami baca juga, ya Allah tinggikanlah ilmumu yang engkau izinkan untuk disampaikan kepada hambamu yang lain. Kami sering doa, juga sama teman-teman juga sering doa, ya Allah tinggikanlah ilmumu yang engkau izinkan untuk disampaikan pada hambamu yang lain. Karena ilmunya ini bukan ilmu kita jemaah, ilmunya ilmu siapa? Ilmu Allah. Allah yang mengizinkan ilmu ini tersampaikan. Apakah kita punya peran? Zero peran kita. Pembuluh darah yang mengalirkan Allah, jantung yang membuat jantung berdenyut itu Allah, paru-paru bekerja itu Allah, lisan bicara itu Allah. Allah kalau mau cabut suara itu bisa jemaah. Pernah satu ketika suara kami hilang 7 hari gak bisa ngomong. Awalnya udah gejala-gejala tuh, serak terus kemudian iya itu tahu ya, lama-lama hilang, plus hilang 7 hari udah. Dan itu jadi pelajaran bahwa Allah tuh kalau mau cabut suara kita tuh bisa aja, nggak bisa ngomong tuh bisa. Blas, nggak keluar suara nggak. Akhirnya kalau butuh apa-apa tulis, nulis ya mah. Diam aja. Suara pun miliknya Allah. Terus sekarang kita punya kelebihan, rezeki, harta, ilmu, skill. Ini semuanya milik Allah dan memang harus dikembalikan kepada Allah. Intan surullah hayan surkum, harus jadi penolong agama Allah supaya nanti Allah tolong terus hidup kita. Berapa banyak di antara kita yang lupa bahwa semuanya dari Allah, lalu dia nggak mau mengembalikan itu kepada Allah. Harusnya sudah dikembalikan kepada Allah sebelum kita kembali kepada Allah. Kata Nabi SAW,
Anak Adam tuh sering bilang mali, mali, hartaku, hartaku. Lalu Nabi bersabda, lah hartamu yang mana anak Adam? Hartamu tuh 3. 1, apa yang kamu pakai sampai usang. 2, apa yang kamu makan melewati kerongkongan. 3, hartamu itu apa yang kamu sedekahkan di jalan Allah. Itu baru hartamu. Jadi sekarang mobil kita tuh belum jadi milik kita kecuali kalau dia dipakai dalam beramal salih dan dia dilibatkan dalam setiap perbuatan baik. Itu mobil yang terparkir, itu besok jadi milik kita. Motor kita yang dipakai buat ngaji, itu jadi milik kita. Harta kita yang didermakan jadi semen, jadi batako, jadi keramik, jadi granit, itu jadi harta milik kita. Ilmu yang disebarluaskan dalam kebaikan, itu jadi milik kita. Tenaga yang diwakafkan untuk menolong agama Allah, itu jadi milik kita. Jadi milik kita tuh. Tapi selama belum digunakan di jalan Allah, maka dia baru menjadi milik ahli waris. Karena setelah kita wafat, dia akan menjadi miliknya ahli waris. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu ghaniyan hamida. Kami telah memerintahkan kepada orang yang diberi kitab suci sebelum kamu dan juga kepadamu agar kamu bertakwa kepada Allah. Semua milik Allah dan kita diminta untuk bertakwa dari apa yang Allah sedang titipkan kepada kita. Punya mobil, cara bertakwanya gimana? Pakai ngaji. Mobil besok dihisap keterangannya mall, Telaga Menjer, Bukit Seroja, Sikunir, Dieng. Ditanya sama malaikat, ini kok nggak ada apa? Keterangan ke masjid ada. Berapa kali ke masjid? 1 kali. Keterangannya apa? Buang air kecil. Weleh, ke masjid cuma numpang buang air. Punya mobil ya memang dipakai buat ngaji jemaah, tapi ntar hujan loh, memang pakai buat hujan-hujanan supaya nggak kehujanan. Punya kendaraan tuh dilibatkan, bahkan para ulama itu sering menggilir pakaian mereka untuk dihadirkan atau untuk dikenakan dalam pengajian-pengajian. Contohnya Imam Ahmad bin Hanbal, contohnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah tuh ya kayanya bukan main jemaah. Punya murid namanya Imam Abul Hasan Asy-Syaibani. Muridnya Imam Abu Hanifah ini pernah didatangi oleh Imam Syafi'i. Waktu Syafi'i belajar dari Imam Malik, wahai tuan guru, ya. Sudah selesaikah saya belajar sama anda wahai tuan guru? Sudah. Ada lagi yang gak lebih pintar ya tuan guru daripada anda? Ada, namanya Imam Abu Hanifah, tapi orangnya sudah wafat. Punya murid namanya Imam Abul Hasan Asy-Syaibani. Imam Hasan Asy-Syaibani, datang kamu, nih bekalnya. Dikasih bekal sama Imam Malik itu 20 dinar. 20 dinar tuh bekalnya 85 juta kurang lebih. Bekal buat ngaji sama Abul Hasan Asy-Syaibani, muridnya Imam Abu Hanifah. Sampai sana Imam Syafi'i ini kan pertamanya tuh pro kesederhanaan, tidak mau yang kaya dan segala macam gitu. Sampai rumahnya Abul Hasan Syaibani, kaget rumahnya bagus. Begitu masuk ke dalam kaget karpetnya itu sampai membuat mata kakinya Imam Syafi'i tenggelam. Karpetnya tebel pol. Dan terkaget-kaget lagi begitu masuk ruang tamu melihat Imam Abul Hasan Syaibani di mejanya itu emas batangan gede-gede, 1 kilo. Ini ulama apa ini, kayanya luar biasa. Wahai Imam Abul Hasan, kenapa anda kaya raya luar biasa? Kata Imam Abul Hasan, ya udah ini emas-emasannya tak saya kasih sama pelacur aja gimana? Jangan. Ya saya kasih sama penjudi slot aja gimana? Biar dipakai ngeslot yuk. Jangan. Saya kasih sama peminum khamr ya. Jangan. Kata Imam Syafi'i. Lah terus saya kasih siapa dong? Kata Imam Syafi'i, jenengan aja yang megang. Jenengan orang solih, ini pasti harta jadi solih juga. Karena kata Nabi, ni'mal malus salih li rajulis salih. Sebaik-baik harta itu dalam genggaman hamba Allah yang
salih. Udah paling bener emang harta tuh dipegang hamba Allah yang salih. Nek enggak salih, jadi tempat jedak-jeduk, jadi karaoke, jadi tempat zina, jadi tempat ngeslot. Tapi kalau hamba Allah yang salih jadinya pondok, masjid, pendidikan, jadi tempat yang produktif, jadi tempat yang syariat Islam itu semakin banyak diajarkan di dalamnya. Di tangan hamba Allah yang salih. Harta itu emang harus dipegang hamba Allah yang salih. Maka ingat hadirin, ketika kejadian itu merubah mindsetnya Imam Syafi'i terus kemudian iya ya, ternyata peran harta itu ya berfungsi juga jemaah. Dengan harta kita juga bisa banyak berbuat baik dengan harta. Berbagi kepada sesama lebih banyak juga dengan harta, butuh harta, dan itu semua juga gak lepas dari pertolongan Allah yang memang semuanya harus dikembalikan kepada Allah. Kita sama-sama berdoa jemaah, dimana nanti Allah hadirkan waktu terbaik buat kita pulang ke pangkuan Allah. Mudah-mudahan kita sudah dalam keadaan banyak amal jariyahnya. Imam Ghazali pernah mengatakan kalau hari ini kamu masih dikasih waktu untuk hidup itu sebenarnya karena Allah memberi kesempatan kamu untuk taubat sebelum nanti kamu wafat. Jadi kita hari ini hidup tuh ya sebenarnya untuk nambah amal solih dan taubat. Makanya doa Nabi, Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya kita hidup untuk nambah amal salih, besok kita mati ya untuk berhenti dari berbuat buruk, syar. Seperti yang Imam Ghazali katakan, kalau kita masih hidup berarti masih dikasih kesempatan untuk taubat kepada Allah. Milik Allah apa yang ada di langit, wa ma fil ard. Milik Allah apa yang ada di bumi, wa kana Allahu ghaniyan hamida, dan Allah sungguh maha kaya, hamida lagi maha terpuji. Yang paling kaya Allah, dan Allah gak butuh apapun dari kita. Tapi kita yang butuh sama Allah. Kita butuh sama Allah, kita butuh dekat sama Allah, kita butuh pertolongannya Allah, kita butuh dibersamai dalam setiap perlindungannya Allah, kita butuh sekali penjagaan dari Allah. Terakhir, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa kafa billahi wakila. Dan milik Allah sajalah apa yang ada di langit, dan milik Allah jugalah apa yang ada di bumi. Ini Allah kok ngulang berkali-kali, ini apa maksudnya? Kata para ulama, tidaklah Allah mengulang-ulang ayat kecuali Allah meyakinkan pada diri kita bahwa memang semua ini miliknya Allah. Wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah sebagai pemelihara. Allah yang jaga, ini dia mah. Kalau Allah yang nolong, tidak ada yang bisa memudaratkan. Kalau Allah yang sudah melindungi, tidak ada satupun yang bisa mencelakai. Dan kalau Allah yang sudah akan menjadi pihak yang menemani, tidak ada satupun pihak yang akan mencelakai kita, siapapun dia. Karena Allah sebaik-baik peneman, Allah sebaik-baik pemberi pertolongan. Wa kafa billahi wakila, cukup Allah sebagai wakilku. Atau dalam bahasa yang lebih lumrah atau masyhur untuk kita kenalnya adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Pelindung terbaik itu Allah, penjaga terbaik itu Allah, peneman terbaik dalam setiap perjalanan itu Allah. Satu-satunya yang akan siap untuk mendengarkan kita 24 jam itu hanya Allah. Dan tidak ada satupun tempat mengadu terbaik kecuali tempat mengadu terbaik itu hanya mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini, besok, dan seterusnya, belajarlah terus untuk mengembalikan semuanya kepada Allah. Wa kafa billahi wakila, cukuplah Allah sebagai pemelihara, pelindung, pengayom, sehingga tidak ada tempat bagi kita untuk bersandar kecuali kita hanya bersandar kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat dan penuh barokah dari apa yang kita kaji di pagi ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah tabarakallah. Ada beberapa ayat yang perlahan-lahan dari Al-Fatihah sudah kita tadabburi, sekarang sudah sampai An-Nisa. Semoga ya Allah kita jangan dulu wafat sebelum kita menghatamkan ini jamaah. Al-Quran secara sempurna dikhatamkan, bukan cuma ayatnya tapi dikhatamkan juga tafsir-tafsirnya agar kita mengerti. Maka kesimpulannya pagi ini semuanya milik Allah dan memang harus dikembalikan kepada Allah. Syariat Islam itu mulia. Jangan hinakan syariat Islam hanya karena ego kita semata, syahwat kita semata. Karena Islam itu mulia dan tidak ada yang merusaknya, tidak ada yang bisa menghinakannya, kecuali kadang yang datang membuat Islam itu menjadi rusak citranya adalah orangnya itu sendiri. Islam itu ngajarin kebersihan, tapi kitanya malah mempertontonkan kekotoran. Islam itu mengajak kita untuk rapi, tapi kitanya yang memperlihatkan ketidakrapian. Islam itu suka dengan keindahan, keelokan, kebagusan, tapi kitanya malah tidak memperelok, memperbagus. Itu kadang. Allahu a'lam bishawab. Kita buka sesi diskusi tanya jawab, waktu dan tempat dipersilakan. Fadhol Pak Bambang, silakan Pak. Ada mikrofonnya Mas. Ustaz Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pada pagi ini kami hanya akan melaporkan bahwa mohon maaf kami waktu Jumat itu sandalnya keliru. Apa ya Anda? Sandal. Oh sandalnya, siap. Pas sandal itu ya, bawa sandal. Saya juga pas pulang itu langsung aja tanpa sengaja sampai rumah baru tahu sandalnya itu keliru. Iya. Mungkin itu kena sama yang tentunya waktu itu ngaji dan tadi mau sandal saya hilang begitu terus saya tanpa sengaja bawa dan sampai rumah itu saya baru tahu apa Masya Allah bisa kok kalau di rumah saya Mas Adi itu masih itu dan Maisan Maisan maaf ini sandal saya keliru ini anu tempat saya mungkin ada yang hilang besok minggu saya bawa ke masjid dan kemudian Mas Isan punya anu kan bapak masih di masjid. Terus lagi mungkin pada para pendengar atau waktu itu jamaah yang hadir kajian di sini Ustaz itu baru saja Ustaz apa? Iya. Sandal masanya hilang. Waduh. Ya. Siap. Jadi saya bawa mungkin yang bersangkutan barangkali kalau hari ini hadir mohon bisa diadu, kalau enggak suatu saat Siap. lagi bisa dihadir di masjid. Siap. Amin. Jazakumullah khairan jazaa. Ayahanda semoga dimuliakan Allah, sekeluarga, ibu dan seluruh kaum muslimin dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, sendalnya ayahanda sudah ya, ayahanda sendalnya? Masih di sini. Udah ada disimpan Mas ya? Kemarin nanti tinggal ini ayahanda dikontak aja. Kemarin memang ada temanya, tema sendal jemaah. Lah, kok langsung pulang ketuker lah itu emang. Enggak apa-apa ya jemaah. Artinya nggak usah khawatir. Kemarin mungkin kalau ada yang keliru sendalnya atau mungkin lah pulang ngaji sendalnya mungkin kok nggak ada, tenang aja, bukan nggak ada, keliru sendalnya. Nanti silakan diambil lagi. Sendalnya Fladeo. Yang kemarin merasa ngaji hari Jumat di Masjid Muhammad Al-Fatih, sendal Fladeonya kok ketuker, silakan nanti kesini aja, aman terkendali, aman terkendali. Buat wow, udah dicuci malah ya. Waduh, udah dicuci malah ya. Buat teman-teman juga yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami, silakan tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Kalau di sini yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami, save nomor WA-nya 0812 13 60 70 20 0812 13 60 70 20. Sebut nama, asal kota, asal negaranya. Barakallahu fikum. Ada lagi yang mau bertanya? Fadhol, Ibu. Lah, ini luar biasa ini. Silakan Ibu mau bertanya, Bu? Atau ada lagi? Dari Instagram. Ada Instagram?
Ini rombongan Mirombo semua berarti ibu. Mirombo. Lah ibu juga Mirombo ibu. Mirombo juga pahlawan. Mirombo Squad. Waduh. Sidoarjo Squad. Ada dari Instagram, silakan. Terus bismillah, pertanyaan dari akun Instagram atas nama D13 Rew. Ustaz, suami pernah selingkuh sampai berzina, tapi saya sudah maafkan dan suami sudah bertaubat. Alhamdulillah lebih baik sikapnya dan ibadahnya. Apakah kalau saya dan suami bisa bertemu lagi di jannahnya? Suami pernah selingkuh tapi istrinya memaafkan lalu sekarang sudah menjadi yang lebih baik. Apakah sama-sama bisa bertemu di jannahnya? Wa in tuhsinu wa tattaqu. Kalau dia memperbaiki diri lalu bertakwa kepada Allah. Syaratnya tadi, wa in tuhsinu wa tattaqu. Kalau dia terus memperbaiki dirinya dan dia mau juga bertakwa kepada Allahnya, maka Allah itu maha baik, Allah akan menerima semua tobat-tobatnya. Wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Syaratnya tuslihu, tuhsinu, harus memperbaiki diri, harus benar-benar bertaubat dengan taubatan nasuha, wa tattaqu, dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan pintu maaf yang sebesar-besarnya bisa dia dapatkan. Dan kalau yang jadi pertanyaan apakah bisa bertemu di jannahnya, jawabannya bisa saja selama kedua-duanya adalah ahli taubat, orang salih yang semuanya insya Allah bisa bertemu kembali di syurganya Allah. Pertanyaan berikutnya biasanya muncul, lah kalau udah menikah lebih dari 2 kali, 3 kali, kepada suami yang mana nanti istri itu akan bertemu di surga? Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, dia akan jumpa dengan suaminya yang paling salih. Kalau suami yang paling salih, suami yang terakhir nomor 3, maka dia jumpa nanti dengan suami yang paling salih. Allahu a'lam bishawab. Jadi jawabannya bisa bertemu di syurganya? Bisa, selama dua-duanya sama-sama menjaga kesalihannya. Dan lagi ya jamaah, siapapun mungkin pernah punya masa lalu yang gak enak kalau diceritain. Pernah zina, sampai terus kemudian selingkuh dan segala bentuk macam-macamnya. Tapi kan Allah maha pengampun, Allah memaafkan, Allah mengampuni. Selama taubat-taubatan nasuha, Allah memaafkan, Allah mengampuni. Dan tidak ada dosa yang tidak diampuni Allah. Maka berbaik sangka kepada Allah, pasti kita akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi, silakan. Pertanyaan dari akun Instagram atas nama Anistia19. Assalamualaikum Ustaz, gimana cara ikhtiar terbaik untuk mendapat jodoh terbaik dari Allah? Gimana cara ikhtiar terbaik untuk dapat jodoh dari Allah? Yang pertama baca doa. Wabil khusus nih amaliyah untuk kita bersama-sama. Doanya Al-Anbiya 89. Apa doanya? Ani masaniyad dur. Ani masaniyad dur. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan biarkan hamba jomblo terlalu lama. Sesungguhnya engkau sebaik-baik pemberi ahli waris. Al-Anbiya 89, doanya itu. Al-Anbiya 89. Lanjut. Rabbi habli zaujatan thayyibah. Minta kepada Allah, ya Allah karunia aku zaujah, pasangan thayyibah yang baik. Atau lanjut, Quran surah Furqan 74, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu juga boleh dibaca. Yang kedua, setelah baca doa, ini kan senjata terbaiknya nih, minta jodoh terbaik dengan doa terbaik. Terus berikutnya yang kedua, minta kepada Allah sudah. Yang kedua, ikhtiar. Datang ke Wonosobo, siapa tahu ketemu calon mertua. Ikhtiarnya jauh sampai Wonosobo ya Mas, mudah-mudahan ya. Ini dari Brebes, siapa tahu jodohnya orang Wonosobo, orang Wonolelo kan nggak tahu, orang Garung ya. Jadi ikhtiar,
jangan doa-doa aja tapi ikhtiar. Ketemunya di tempat baik ya insya Allah baik. Atau misalkan ikut lembaga ta'aruf, ada rumah ta'aruf misalkan, dia ikut, masukin CV, kurikulum vitae-nya dimasukkan dan segala macam, itu jadi bentuk ikhtiar juga. Terus yang ketiga ini yang sering terlupakan, sibuklah menjadi baik daripada sibuk mencari yang baik. Dari tadi Mas, sibuklah mencari yang baik, sibuklah menjadi yang baik sebelum mencari yang baik. Kita harus menjadi yang baik, menjadi yang baik, menjadi yang baik. Begitu jemaah. Barakallahu fikum. Semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi, silakan hadirin. Pertanyaannya ada lagi, silakan. Fadhal hadirin. Ada? Mas-mas dari Brebes tidak bertanya? Subhanallah bihamdi subhanallahil azim, subhanallah bihamdi subhanallahil azim, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Masuk ini, suaranya masuk kok ini. Ada, silakan. Habis ini ada. Dari akun Instagram atas nama Evita Raditya. Ustaz, suami saya mualaf. Kita sudah menikah 9 tahun, tapi suami saya belum mau beribadah. Segala ikhtiar sudah saya lakukan, tapi suami saya baik sekali Ustaz. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Apa yang harus dilakukan ketika suami mu'alaf tapi enggan beribadah kepada Allah tapi baik kepada manusia? Kita mengapresiasi baiknya seseorang kepada manusia itu ya baik. Tapi ingat jamaah, kalau baiknya kita kepada Allah itu Allah jauh lebih pantas untuk kita berbuat baik kepadanya daripada kita buat baik kepada manusia. Lah, yang ngasih nafas siapa? Yang ngasih penglihatan? Yang ngasih pendengaran? Yang ngasih rezeki? Yang ngasih semuanya? Allah. Maka Allah lebih pantas untuk kita berbuat baik kepada Allah daripada kita berbuat baik kepada manusia. Jadi kalau orang yang melupakan Allah ya sebenarnya ya dia melupakan pihak yang paling berjasa dalam hidupnya, yang memberi nafas, rezeki, makan, minum. Terus sikap istri gimana kalau suaminya belum mau ibadah? 3D. D yang pertama didoakan, D yang kedua diajak, D yang ketiga dicontohkan. Didoakan, diajak, dicontohkan. Didoakan, doakan yang tadi, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun ila akhirih. Diajak, jangan bosan-bosan, karena kata Nabi SAW, innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah nggak pernah bosan ngasih pahala sampai kita ngerasa bosan dalam beramal salih. Kadang kitanya lebih cepat bosan beramal salih, padahal Allah nggak bosan mau ngasih pahala. Makanya ngajak tuh jangan sampai bosan, harus ajak lagi, ajak lagi, ajak lagi, ajak lagi, ajak lagi, ajak lagi, ajak terus, ajak terus, ajak terus, ajak terus. Boleh jadi ajakan ke 1000 baru beliau mau. Maka istri jangan bosan mengajak dalam kebaikan. Terus berikutnya dicontohkan. Ya mungkin suami kita belum mau sholat, ya kita contohkan sholat sambil didoakan. Kalau tiga-tiganya sudah, didoakan sudah, diajak sudah, dicontohkan sudah, semuanya tetap bergegeh, kekeh, gigih, nggak mau sholat, nggak mau ibadah, dibisikin la ilaha illallah. Nah itu emang hidup kita kan untuk ibadah ya jemaah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hidup ini untuk ibadah. Jadi 3 itu ya, didoakan, diajak, dicontohkan. Barakallahu fikum, semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Silakan ya Anda, fadhal. Pak Haji Abdul Wahid dari Brebes, Masya Allah. Berangkat kemarin siang jam 11 dari Brebes. Ahlan Pak Haji. Bagaimana seseorang yang menikah tanpa izin dari istri yang pertama? Pertama, bahwa menikah itu niatnya ibadah. Ibadah itu harus dilandasi dengan saling keterbukaan dalam rumah tangga itu sendiri.
Ya memang sebenarnya tidak ada keharusan untuk berizin dan segala macamnya, tapi kan dalam secara adabnya jamaah, apakah keliru? Jawabannya tentu saja kalau dari sudut pandang izin tidak izinnya tidak ada pensyariatan harus izin terlebih dahulu. Tapi kan secara adabnya sebagai seorang muslim, tentu dalam rumah tangga yang sudah saling terbuka harus sama-sama tahu antara satu sama lain. Nah kadang tidak izin itu mengindikasikan juga ini awal dari retaknya rumah tangga, tidak adanya keterbukaan, ngumpet-ngumpet. Padahal Nabi bersabda nikah itu nggak ngumpet-ngumpet. Nabi bersabda aulim, umumkan walau bisyatin, walaupun menyembelih dengan 1 ekor kambing. Jadi hakikatnya itu bukan disembunyikan, tapi justru malah ditampakkan, diumumkan, ditampakkan dan diumumkan. Itu hakikatnya, ya ditampakkan ya diumumkan. Kalau udah sembunyi-sembunyi, ini mesti ada salah satu rasa takut nih. Takut istri pertamanya tahu, atau takut bagaimana, atau ingin dan segala bentuk macam-macamnya, waliyadzubillahi min dzalik. Ini yang bisa menimbulkan nanti adanya mudarat yang besar luar biasa di kesudahannya. Itu yang nanti menghasilkan daripada anak yang membenci syariat Islam gara-gara ayahnya yang berbuat demikian sembunyi-sembunyi, lalu terus kemudian jadi terkesan jelek gitu syariat Islam itu, padahal mulia syariat Islam itu. Jadi tidak untuk sembunyi-sembunyi, tapi untuk diumumkan. Istri pertama kalau perlu menjadi yang tahu, yang mengizinkan. Bahkan lebih keren lagi, istri pertama yang mencarikan, kalau memang hatinya legowo, yang mencarikan. Begitu hadirin. Allahu a'lam bishawab. Allahu a'lam bishawab. Begitu ya hadirin. Barakallahu fikum. Ada lagi mas-mas? Ini mas-mas ini, ayo. Gimana cara mencari istri salihah? Wes, ini untuk mas-mas yang jomblo fisabilillah. Gimana cara mencari istri salihah? Kata Nabi, tungkahul mar'ah li arba. Dalam hadis Muslim atau Bukhari Muslim Nabi bersabda, wanita dinikahi karena 4 perkara, li jamaliha, wali hasabiha, wali maliha, wali diniha, fazfar bizatidin taribat siadak. Biasanya yang dicari laki-laki itu cantiknya, garis keturunannya, kaya rayanya, dan kadang-kadang mengakhirkan agamanya. Lalu Nabi berpesan nih buat laki-laki, fazfar bizatidin, kalau bisa kamu fokuskan dirimu untuk mencari yang baik agamanya, taribat siadak, tanganmu tidak akan berdebu. Jadi kalau laki-laki mau mencari istri, cari yang baik agamanya. Gimana cara cari baik agamanya? Lihat siapa circle-nya, apa yang dia posting. Karena sekarang tuh seseorang tuh nggak mungkin jauh dari apa yang dia posting. Dia bisa berkamuflase, tapi dengan postingannya, story WA-nya, akun-akun sosial medianya, sekarang tuh jadi profil digital tuh bisa didigitalisasi profiling atau digital profiling. Contoh misalkan ada orang sekarang itu kan jadi, tolong jamaah kalau melihat ada lamaran pekerjaan itu nanti suruh masukin, salah satunya adalah sosmed Anda. Ada dibuka lowongan kerja, Pak saya mau mengajukan bagaimana persyaratan. Nanti biasanya persyaratannya itu masukkan akun sosial media Anda. Kenapa suruh masukin akun sosial media? Ya digital profiling. Tujuannya untuk digital profiling. Apa itu digital profiling? Digital profiling itu adalah memprofil seseorang lewat digital, apa yang dia posting, apa yang dia like. Ternyata jumlah followingnya ini akun-akun sepak bola. Dia berarti mengikuti akun-akun pesepak bola, bisa diindikasikan bahwa dia penggemar sepak bola. Ternyata dia ngikutin akunnya yang perempuan, akun chef, memasak. Maka boleh jadi hobinya adalah memasak. Dekorasi rumah, maka boleh jadi itu. Kalau yang diikutin misalkan yang amala komilut, yang lagi bete, LG-an itu yang diikuti, wah kok followingnya nih akun-akun LG semua nih, wah itu berpotensi dia juga LG-an kalau di digital profile atau digital profiling itu juga ada jemaah. Maka di dunia sosmed itu pun juga posting aja yang baik-baik.
Karena manusia juga mati meninggalkan nama dan data. Manusia mati meninggalkan nama dan data. Data apa yang kita tinggalkan itu yang jadi jariah. Karena kalau hari ini kita meninggal, yang ditonton mesti story terakhir. Story terakhirnya ternyata lagi ngaji di Muhammad Al-Fatih. Statusnya Masya Allah Tabarakallah. Wes, story. Wih, ngaji. Story terakhirnya gitu. Walau orang ngaji kan dua tau niatnya. Satu, benar-benar butuh ilmu. Dua, ngaji mung kebutuhan story. Ya tapi nggak apa-apa jemaah, ngaji kebutuhan story pada awalnya. Sekarang ya kan kita udah ngaji bener, dapat ilmu. Story itu ya kadang-kadang harus tau jemaah. Story itu ya kadang-kadang harus buat syiar juga. Di story aja jemaah tadi kalau spill gini, yo jangan lupa ngaji di story. Niatkan karena Allah. Nah biasanya sebelum posting mencet bismillah dulu, bismillah. Jangan sampai nggak ucap bismillah karena biar dapat berkah dari apa yang kita posting. Dan posting yang baik-baik, pastikan postingannya manfaat. Kalau memang kita merasa postingan ini bisa dapat jariah buat kita semua, ya niatkan karena Allah. Loh ibu-ibu tahu nggak? Kemarin ada postingan 7 detik tuh, tapi Masya Allah ternyata mampu merubah banyak pihak ternyata. Postingan itu ngomongnya gini, hadirin teman-teman, mampu beli, belum mampu sabar, jangan kemakan gengsi, jangan bermudah-mudah membuka pintu hutang. Itu kan 7 detik. Mampu beli, belum mampu sabar, jangan kemakan gengsi, jangan bermudah-mudah membuka pintu hutang. Udah 7 detik. Allah titipkan lewat 7 detik video itu. Orang yang tadinya berpikir mau riba, akhirnya gak jadi riba. Orang yang tadinya mau ngutang untuk gaya hidup, ya bukan untuk kebutuhan hidup, tapi akhirnya jadi tertahan gara-gara video singkat. Boleh jadi yang jamaah posting itu biasa aja menurut jamaah, alah tentang sholat saya udah sering. Tapi begitu jamaah posting, kok pas kena sama orang yang butuh video itu, iya ya saya nih sering ninggalin sholat deh. Jadinya posting mah posting aja jemaah. Story, wes pasti statusnya standar wes. Masya Allah Tabarakallah, walah standar. Monggo jamaah habis ini terbuka untuk jamaah. Kalau mau nengok ke lantai 3, ini mumpung lagi cerah. Mas cerah ya Ustaz Ilham? Cerah? Wah cocok. Mataharinya cocok. Kemarin kabut terus. Kalau mau nonton pemandangan ciptaan Allah yang wah pol bagusnya, Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, nanti bawa sendalnya jamaah, karena di atas masih kotor. Udah jadi lantai 2 tapi lagi masih kotor. Bawa sendalnya, nanti naik lewat tangga sebelah sini, lewat tangga sebelah sini, yang sini masih tutup soalnya. Lewat tangga sebelah sini nanti kita naik ke lantai 3. Bagus ya pol jamaah. Itu lantai 3 nanti ada rooftop, akan disiapkan ada ya semi-semi joglo mudah-mudahan untuk nanti kita ngaji outdoor buat anak-anak muda nongkrong di sana. Sebelah kanan pojoknya ada coffee shopnya, nanti ada jendela yang tinggal digeser set untuk ngasih kopi buat anak-anak di lantai 3-nya. Yang mau nonton ke lantai 3 ya mari monggo, nanti habis makan, habis ini kita makan, habis itu kita ke lantai 3. Foto-foto, wah ini foto-foto lantai 3. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Buat teman-teman yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami, silakan tap link di bio, sebut namanya, asal kotanya, asal negaranya. Barakallahu fikum. Dan tidak lupa ya hadirin, jangan lupa tanggal 28 ada kajian bersama Koh Denis Lim. Tanggal berapa? 28. Sekaligus jamaah nanti mohon izin ya, tanggal 12 sampai 22 Oktober kajian subuh syuruk dibersamai Ustadz Ilham Ali Al-Kejajari. Kami pamit safar umroh dulu. Kami mendoakan dalam perjalanan safar maupun nanti di tempat-tempat mustajab, doa terbaik untuk semua jamaah Masjid Muhammad Al-Fatih, offline-nya maupun online-nya, mudah-mudahan segera berangkat umroh, berangkat haji furoda, semua fasilitas bintang 5 di waktu terbaik menurut Allah. Dan jamaah pokoknya ngaji aja, minta sama Allah. Jangan bilang gak punya duit, jangan bilang nanti gak punya duit beneran. Bilang Allahku maha kaya. Bilangnya gimana? Allahku maha kaya, Allah maha memanggil, Allah pasti panggil. Kadang caranya macam-macam.
ada yang ngabdi, lalu Allah berangkatkan. Insya Allah besok kami memberangkatkan 3 orang dari pengurus Masjid Muhammad Al-Fatih. 1 Mas Ihsan, 2 Mas Herman, 3 Umi Arin, dan saya. Insya Allah kami berempat dari tim Masjid Muhammad Al-Fatih akan berangkat. Besok-besok kami doakan mudah-mudahan nanti pemuda-pemuda yang di Masjid Muhammad Al-Fatih gantian satu persatu berangkat. Setelah semua pengurus-pengurusnya, mudah-mudahan nanti jamaahnya juga yang rajin, yang ulet, yang hadir berangkat insyaallah biidznillah. Tapi ingat ya jamaah, berharapnya jangan sama manusia, berangkatnya sama Allah. Karena Mas Ihsan nemenin saya dari awal. Yang paling pertama nemenin saya kemana-mana, motoran berdua ke Purbalingga, ya Mas Ihsan. Mas Alif, Mas Denny, ini 3 orang yang paling awal. Mas Ihsan, Mas Alif, Mas Denny. Mas Denny udah berangkat kemarin Januari tahun ini. Insya Allah Mas Ihsan, nanti pelan-pelan Mas Alif, nanti yang lain ikut, ada Syekh Ilham, ada yang lain. Semua jamaah juga. Tapi ingat ya jamaah, berharapnya jangan sama manusia, berharapnya sama Allah. Udah punya paspor belum? Buat paspor. Buat paspor tuh namanya mantesin diri. Bismillah ya Allah, saya punya paspor nih ya Allah, siap dipanggil kapanpun ya Allah. Dipanggil ke Mekah, bukan dipanggil kapanpun, dipanggil. Saya udah punya paspor nih ya Allah, siap dipanggil ke Baitullah kapanpun. Doa sama Allah. Ingat jamaah, ingat minta sama Allah, nggak kecewa insya Allah. Insya Allah hari ini ya ada beberapa dulu, 3 orang yang berangkat, sama saya 4 orang dari masjid. Besok mudah-mudahan Allah rezekikan 3 orang lagi, 2 orang lagi berangkat, 3 orang lagi. Pelan-pelan nanti semuanya mudah-mudahan berangkat ke Baitullah. Ingat loh jamaah, berharapnya jangan sama manusia, pasti kecewa. Lawang minta sama Allah loh tinggal begini. Yang punya Mekah Madinah siapa? Yang Maha Kun Fayakun siapa? Tinggal begini. Ya Allah, kasih umroh buat hamba. Minta ya Allah, panggil hamba. Hamba kalau duit mah gak punya ya Allah, tapi kalau semangat beramal solih, hamba punya ya Allah. Allah tahu kok jamaah. Bismillah. Satu persatu hakul yakin insya Allah semua jamaah Allah panggil nanti ke Baitullah bi'inillah. Yang penting jujur, minta. Gimana sih anak kecil kalau minta? Ma, beliin es krim gitu. Minta aja sama Allah. Ya Allah, ya Allah. Minta begitu, mintanya tuh kayak anak kecil minta sama ibunya gitu jemaah. Minta. Insya Allah nanti satu persatu sampai ke Baitullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semua teman-teman juga insya Allah yang online dari TikTok, YouTube, Instagram, ya Allah berangkatkan haji furoda. Yang online maupun offline juga berangkatkan umroh, berangkatkan haji furoda. Tiap tahun haji furoda, kapanpun umroh, berangkat umroh insya Allah bi'inillah. Dan mudah-mudahan kita semua bersama di dunia, bersama sampai surga. Amin ya rabbal alamin. Doain jamaah biar umroh bersama UIR nih angkatan ke-6 besok lancar, berkah. Angkatan ke-7 umroh bersama UIR Februari awal 2024. Lalu kemudian akhir Ramadan angkatan ke-8, haji furoda angkatan ke-9, lalu berikutnya lagi. Jadi setelah periode Oktober besok tanggal 12, insya Allah akan ada lagi umroh bersama UIR, umroh bersama kami dan tim tanggal Februari awal 2024 insya Allah kalau masih hidup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami, tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara, dan semua informasi bisa teman-teman dapatkan di www.uir.co.id. Informasi lengkap semua di sana. Barakallahu fikum teman-teman. Assalamualaikum.